ya masih di sekolah menengah atau pada waktu SD, upacara bendera pagi harinya tidak makan ya. Pagi hari tidak makan, upacara bendera, terus siangnya olahraga, terus pingsan ya. Itu biasanya karena mengalami hipoglikemia ya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mempelajari hipoglikemia ya, baik hipoglikemia maupun hiperglikemia, maka kita harus tahu dulu mengenai homeostasis gula dalam tubuh kita ya. Nah, kalau kita ngomong masalah kadar gula darah ya, gula dan gula seperti itu, maka yang harus kita perhatikan adalah bahwa yang kita bicarakan itu adalah glukosa ya, bukan yang lain, bukan sukrosa, bukan fruktosa ya, bukan pati dan sebagainya ya, tapi yang kita bicarakan adalah glukosa ya, seperti itu. Nah, glukosa itu beredar dalam darah kita ya, dan nanti akan dipakai oleh semua sel tubuh kita untuk menghasilkan energi yang berupa ATP ya. Terutama yang paling sensitif terhadap kadar gula darah itu adalah otak. Nah, yang namanya kadar gula darah ya, ini ya, kadar gula darah dalam yang namanya kadar gula darah pada pembuluh darah ini ya, yang kita maksud gula itu adalah glukosa. Nah, kadar glukosa dalam darah ini sangat diatur secara ketat oleh tubuh kita supaya kadarnya tetap. Tetap itu ya maksudnya normal. Ya, supaya kadarnya normal. Ada yang tahu nggak kenapa kok kadar gula darah kita tuh dijaga supaya normal? Supaya tidak rendah dan tidak tinggi. Sebabnya kenapa? Ada yang tahu? Nah, dalam tubuh kita ini, ya tubuh kita yang energinya tergantung 100% pada glukosa itu adalah otak. Ya, jadi otak itu organ yang paling vital dalam tubuh kita, yaitu otak, hati, otak, jantung, paru-paru. Yaitu yang paling vital. Sehingga tubuh kita itu menjaga supaya ketiga organ ini itu jalan terus, ya. Nah, kalau misalnya kadar gula darah kita itu rendah, maka yang terserang pertama kali itu otak. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, otak itu kalau kadar gula darah rendah dalam jangka waktu lama, ya nanti lama-lama otaknya rusak. Nah, dalam tubuh kita, kadar gula darah ini dijaga oleh beberapa macam hormon. Ya, dan teman-teman saya yakin tidak sulit untuk menghafalkan, lebih baik dihafalkan saja. Ya, karena ini nanti akan sering banget teman-teman akan sering banget berurusan dengan kadar gula darah ini, terutama kalau teman-teman nanti menjadi dokter anak yang mengurusi bayi ya. Karena bayi baru lahir terutama prematur ya sering banget hipoglikemia seperti itu. Ya, kalau tidak kita tangani nanti bayinya kejang. Kalau tidak kita tangani lagi nanti otaknya besar ya. Tidak pernah ditangani lama-lama ya mati juga ya, dengan seperti itu. Nah, jadi kadar gula darah kita itu diatur oleh hormon ya, beberapa macam hormon dan dua buah organ ya. Hormonnya apa saja? Jadi hormon yang mengatur itu pertama adalah hormon yang berada pada hipofisis anterior. Kita tahu bahwa hipofisis itu menghasilkan hormon pertumbuhan ya, growth hormon, menghasilkan ACTH, TSH dan sebagainya. Nah, yang berperan mengatur kadar gula darah itu adalah hormon pertumbuhan atau growth hormon ini. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, kalau untuk ini ya, ketika hipofisis itu mensekresikan hormon pertumbuhan, ya hormon pertumbuhan itu efeknya ada dua, ya. Jadi menyebabkan tulang panjang kita memanjang, ya. Tapi di sisi yang lain hormon pertumbuhan ini akan mempengaruhi glikogen yang ada pada hepar ya. Glikogen, jadi kita sudah ngerti ya bahwa pada hati kita ya, hati itu adalah salah satu fungsinya itu tempat untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Nah, dengan adanya hormon pertumbuhan ini, maka glikogen ini akan dipecah ya, mengalami glikogenolisis dengan hasil glukosa. Kemudian glukosa akan disekresikan ke dalam aliran darah ya. Jadi glifofisis itu akan menyebabkan glikogen mengalami glikogenolisis sehingga akan menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Ya, seperti itu. Jadi fungsinya meningkatkan kadar gula darah. Nah, hormon berikutnya itu adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Ya,
Ya, pankreas, ngerti pankreas ya? Pankreas itu ada bagian yang menghasilkan enzim pencernaan, ada pula bagian yang menghasilkan hormon. Nah, hormon yang dihasilkan oleh pankreas itu yang mengatur kadar gula darah ada 3, yaitu insulin, glukagon, dan somatostatin. Nah, di sini yang paling berbeda itu insulin, ya. Jadi insulin itu efeknya di liver sama di otot skelet. Kalau di liver itu dia menyebabkan glikogen ini, ya, menyebabkan liver itu. Jadi insulin itu kalau dia aksinya di liver itu adalah memasukkan glukosa ke dalam liver. Ya, jadi fungsi insulin itu seperti itu. Dan nanti glukosa di dalam liver akan disintesis menjadi glikogen. Jadi insulin itu efeknya bukan memecah glikogen ya, tapi menyebabkan glikogen itu terbentuk, ya, yang namanya glikogenosis atau sintesis glukosa. Nah, berbeda dengan hormon pertumbuhan, insulin ini efeknya adalah menurunkan kadar gula darah. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi yang panah merah ini ya, ini sudah saya bedakan ya, panah merah ikutnya panah merah, panah ungu ikutnya panah ungu, ya, seperti itu. Jadi kalau insulin ini nanti efeknya ke glikogen, menyebabkan glikogenosis ke liver ya, menyebabkan glikogenosis atau sintesis glikogen, sehingga kadar gula darah turun. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, kemudian hormon berikutnya adalah glukagon. Ya, kalau insulin itu dihasilkan di sel beta pankreas, kalau glukagon dihasilkan di sel apa? Ada kan ya? Glukagon sel alfa ya. Jadi pankreas itu ada sel alfa, ada sel beta, ada sel delta, ada sel P. Ya, tidak ada sel gamma. Ya. Kenapa kok nggak ada sel gamma? Ya mungkin dulu ditemukan, tapi setelah itu dianggap oh ternyata keliru. Maksudnya biasanya gitu ya. Nah, glukagon ini dihasilkan oleh sel apa namanya sel alfa pankreas ya. Nah, ini efeknya juga ke liver terhadap glikogen, menyebabkan glikogenolisis ya. Efeknya berbeda dengan pankreas berlawanan sehingga kadar gula darah naik. Yang berikutnya adalah somatostatin. Ya, somatostatin dihasilkan oleh sel apa? Sel delta. Ya, somatostatin. Sebenarnya somatostatin ini yang menghasilkan tidak hanya pankreas ya. Sel-sel pada usus juga bisa menghasilkan somatostatin, tapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Ya, jadi kebanyakan itu pankreas. Nah, somatostatin efeknya sama ke glikogen ya, menyebabkan glikogenolisis sehingga kadar gula darah naik. Nah, kemudian dua hormon yang lainnya adalah di korteks adrenal dan di medula adrenal. Ini korteks adrenal sudah kita bicarakan kemarin ya, pada waktu membicarakan apa namanya sindrom Cushing ya. Nah, korteks adrenal itu salah satu efeknya juga ke liver, tapi bukan ke glikogennya, tapi ke asam amino glikogenik serta asam lemak yang glikogenik. Ya di sini, sehingga dia bisa si kortisol ini memacu gluconeogenesis yang ada pada gluconeogenesis yang ada pada liver ya. Jadi ini ya memacu gluconeogenesis pada liver sehingga menyebabkan kadar gula darah itu juga meningkat. Nah, kalau adrenalin ini pada medula adrenal, ini efeknya pada liver, kemudian menyebabkan glikogenolisis sehingga kadar gula darah naik. Teman-teman ada yang pernah punya pengalaman dikejar anjing galak apa enggak? Pernah ya? Sering? Oh, enggak sering ya, tapi pernah ya. Nah, kalau misalnya teman-teman itu dikejar anjing galak ya, itu mesti akan lari secepat-cepatnya. Nah, pada saat dikejar anjing galak itu, tubuh kita itu mensekresi adrenalin dari medula adrenal. Ya, makanya jangan heran kalau di acara-acara televisi itu ya, itu ada kata-kata menguji adrenalin gitu ya. Ya maksudnya sebenarnya ya adrenalin ini ya. Nah, adrenalin ini kenapa kok disekresikan dalam kondisi darurat ya? Yaitu karena ada pacuan saraf simpatis. Misalnya kalian menginjak ekor anjing ya terus dikejar, itu saraf simpatisnya terpacu. Salah satu jaras saraf simpatis itu adalah menuju ke kelenjar adrenal yang bagian medula, sehingga bisa menyebabkan sekresi adrenalin. Adrenalin itu nanti kemudian disekresi langsung menuju ke liver ya, menyebabkan glikogen itu dipecah menjadi dipecah melalui proses glikogenolisis menjadi gula, sehingga kadar gula darah naik. Nah, gulanya itu yang dipakai untuk otot skelet kalian untuk lari, ya seperti itu ya, jangan ngerti ya. Nah, selain oleh hormon-hormon ini ya, kadar gula darah juga diatur oleh intake makanan ya. Jadi kalau kalian makan, kalau misalnya kalian dulu waktu masih SD atau SMP atau SMA ya, pagi hari tidak makan, padahal
jam 7 upacara bendera sampai jam 8 1 jam. Setelah itu olahraga, ya sudah pingsan, ya seperti itu. Karena kadar gula darahnya rendah gara-gara tidak makan. Kemudian khusus untuk fetus ya, glukosa itu juga bisa diperoleh dari gula darah ibunya, ya lewat plasenta. Jadi dari gula darah ibunya ya masuk ke plasenta, kemudian dari plasenta ini dia akan kadar gula darah pada janin akan naik, kemudian kadar gula darah ini disimpan di otot, skelet dan liver ya seperti itu. Ya, nah kalau seandainya kadar gula darah ini terganggu ya, kadar gula darah turun, maka nanti yang akan terpengaruh pertama kali itu adalah otak. Ya, jadi kenapa kok kita itu concern dengan hipoglikemia pada pasien ya, entah itu orang dewasa, entah itu anak-anak, entah itu bayi ya, karena kalau sampai tidak diobati nanti yang akan terpengaruh itu otak. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, jadi di sini ya, kalau kita ringkas, di sini keseimbangan gula ya, homeostasis gula itu ada hormon yang efeknya itu adalah menurunkan kadar gula darah ya, efeknya itu menyimpan gula dalam organ sehingga kadar gula darah turun. Sebaliknya hormon-hormon ini, glikogen, adrenalin, kortisol dan growth hormon ini akan menyebabkan kadar gula darah naik karena efeknya itu adalah yang ini pemecahan glikogen, yang ini yang glukagon, kortisol, glukagon, adrenalin dan growth hormon ini efeknya adalah glikogenolisis, sementara kortisol ini efeknya adalah gluconeogenesis ya seperti itu. Nah, sekarang kita bicarakan masalah hipoglikemia. Ya, jadi yang disebut hipoglikemia itu apa? Ya, jadi kalau teman-teman membaca pustaka dari berbagai zaman ya, mungkin ada yang membaca pustaka zamannya Prabowo ya, ada pula yang membaca pustaka zamannya Mulyana ya. Mulyana itu dokter Andis apa insinyur apa BSc atau tanpa gelar ya? Atau nabi ya, saya nggak ngerti ya. Ya, kemudian ada pula yang membaca artikel zamannya SBY ya, ada pula yang membaca artikel zamannya Megawati atau Gus Dur atau Habibie atau Soeharto ya, bahkan ada yang zaman kuno Bung Karno ya. Maka kadar gula darah itu mungkin berlain-lainan ya. Berapa toh yang disebut hipoglikemia, tapi Ikatan Dokter Anak Indonesia ya yang terbaru, mohon maaf saya kalau tahunnya itu nggak hafal ya tahun berapa ya, itu yang disepakati itu ini ya. Jadi pada neonatus itu akan dikatakan hipoglikemia kalau kadar gula darahnya itu kurang dari 45 mg per desiliter. Ya. Mungkin kalau teman-teman sekarang nggak hafal ya, tapi nanti kalau koas itu biasanya segini tuh hafal sendiri ya. Karena kasusnya banyak sekali hipoglikemia ya, terutama pada bayi. Nah, kemudian kalau pada anak-anak ya, itu ya maksudnya di atas 1 bulan ya, maka kadar gula darah itu disebut hipoglikemia kalau kurang dari 60 sampai 70. Ini mungkin membingungkan ya bagi teman-teman. Jadi kamu mau pakai 60 atau 70 atau 75 atau 65 ya. Sebenarnya yang dipakai itu 60 ya. Cuma 70 itu dipakai untuk anak-anak yang diabetes mellitus tipe 1. Ya, jadi ini itu warning, karena kalau misalnya penderita diabetes mellitus tipe 1 kok kadar gula darahnya katakanlah 69 gitu ya. Nanti kalau dia apa-apakan itu jadi kurang dari 60 itu cepat banget. Ya, kalau DM tipe 1. Sudah ngerti DM tipe 1 ya? Kemarin sudah diberi kuliah sama dokter Yuda ya? Sudah pernah ketemu pasien diabetes mellitus tipe 1? Mungkin ada yang kalian punya teman yang menderita diabetes mellitus tipe 1 atau mungkin saudaranya teman kalian gitu ya. Nanti kalau kalian koas di pediatri ya, penderita diabetes mellitus tipe 1 itu lumayan banyak. Ya kalau banyak banget enggak ya, lumayan banyak, dan pasiennya kan selalu kontrol rutin ya, karena penyakitnya nggak bisa diobati sampai sekarang. Misalnya dikendalikan dengan insulin. Nanti kalau kalian koas di departemen pediatri nanti akan ketemu ya, banyak ketemu pasien dengan diabetes mellitus tipe 1. Nah, sekarang kenapa kok hipoglikemia itu bisa menyebabkan kerusakan otak? Ya, ingat ya, nanti kalau kalian ujian ya ada pertanyaan, kalau terjadi hipoglikemia maka organ mana yang paling gampang terkena dan paling gampang rusak? Jawabannya adalah otak. Jadi ini saya beri jawabannya sekarang ya, jawabannya otak ya. Saya ngomong seperti ini karena soal seperti ini kok kemarin kok ada yang salah juga. Padahal paling gampang ya soalnya ya.
Kalau ada hipokimia, organ mana yang paling gampang terkena? Jadi jawabannya adalah otak ya. Jadi otak itu paling gampang. Nah, kenapa kok otak bisa terkena ya? Jadi otak itu ini ya, tak garis bawahi yang ini ya. Apa namanya, high dependency of brain to glucose. Jadi glukosa itu, kok glukosa, otak ya. Jadi otak tubuh kita ya, otak tubuh kita itu adalah organ yang tidak pernah berhenti beraktivitas meskipun kita tidur. Ya, meskipun otak itu nggak bisa gerak-gerak seperti jantung, ya, tapi otak itu nggak berhenti. Ya, otak itu sebenarnya tidak pernah istirahat. Ya, cuma kesadaran kita aja yang tidur, ya seperti itu. Nah, makanya otak itu setiap saat, ya, setiap waktu, setiap saat, setiap kesempatan itu selalu butuh glukosa. Selalu butuh energi, energi dalam bentuk ATP. Nah, energi itu dibuatnya dari glukosa. Otak itu tidak bisa melakukan gluconeogenesis, nggak bisa. Beda dengan liver atau otot skelet, mereka bisa melakukan gluconeogenesis. Tapi kalau otak tidak bisa, jadi otak itu sumber satu-satunya cuma glukosa. Ya, glukosa dan satu lagi apa, tahu nggak? Keton, ya. Tapi keton itu hanya dipakai dalam kondisi khusus saja, yaitu pada saat puasa atau kelaparan. Ya, ngerti ya? Nah, kalau diabetes mellitus juga yang dipakai keton ya, itu kan ini kan kondisi penyakit ya. Yang saya katakan yang bukan penyakit ya. Jadi keton itu hanya dipakai oleh otak kalau kita sedang kelaparan atau sedang puasa. Ya, ngerti ya? Bisa mengerti ya? Nah, tapi kalau kita itu kadar gula darahnya turun ya dalam kondisi akut, yang membentuk benda keton siapa? Yang membentuk benda keton itu adalah hati. Sebagian besar hati, ya, sebagian kecil otot skelet. Nah, nanti keton akan masuk ke dalam otak. Ya, tapi kalau dalam kondisi hipoglikemia yang akut, ya misalnya kalian tidak makan pada pagi hari ya, kadar gula darah bisa anjlok sebelum liver membuat keton. Ya, sehingga saat itulah otak mengalami kerusakan. Ya, karena otak betul-betul butuh glukosa untuk membentuk ATP. Ya, glukosa itu dipakai untuk apa? Glukosa itu kalau di otak ya dipakai untuk membentuk ATP. Ya, tentu saja digunakan untuk yang lain-lain ya. Misalnya digunakan untuk membentuk glikolipid, glikoprotein, proteoglikan dan sebagainya ya. Tapi salah satu fungsi yang paling utama adalah membentuk ATP. Nah, sekarang pertanyaannya ya, ATP itu kan fungsinya banyak ya. Kalian kalau belajar buku membaca buku biokimia itu kan fungsinya ATP kan banyak sekali, menjalankan reaksi ini itu ya. Sebenarnya ATP itu dari berbagai macam reaksi kimia yang kalian baca itu, kita sebenarnya bisa mengelompokkan fungsi ATP itu sebenarnya itu cuma 3 ini. Ya. Fungsi ATP yang pertama itu adalah untuk mechanical movement, untuk menggerakkan otot. Entah itu otot skelet, entah itu otot jantung, entah itu otot polos. Ya, jadi kalian bisa gerak-gerak seperti ini ya karena ada ATP. ATP juga digunakan untuk menggerakkan silia, ya, silia pada saluran cerna, saluran pernafasan, pada saluran cerebrospinal dan sebagainya. Ya, nah kemudian yang berikutnya digunakan untuk proses metabolisme. Nah, ini yang paling banyak kalian baca di buku biokimia ya, yaitu untuk metabolisme. Entah itu untuk glucogenolisis, gluconeogenesis, glikogenosis dan sebagainya ya. Nah, yang ketiga ini adalah digunakan untuk menggerakkan pompa ion. Teman-teman tahu pompa ion nggak? Pompa ion yang paling banyak pada tubuh kita itu adalah Na+, K+, ATPase, natrium, kalium, adenosin, trifosfatase. Ya, ada pula kalsium ATPase, ada pula hidrogen kalium ATPase ada. Ya, dengan berbagai fungsinya. Nah, natrium, kalium, adenosin, trifosfatase itu adalah pompa ion pada membran sel yang digunakan untuk mengeluarkan 3 ion natrium, mengeluarkan 3 ion natrium dan memasukkan 2 ion kalium. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu pertama itu menjaga supaya membran itu dalam keadaan repolarisasi. Ya, sehingga nanti bisa menjadi depolarisasi kalau dia selnya itu adalah sel sekretorik. Fungsi kedua itu menjaga supaya, ingat ya, yang dikerjakan oleh pompa ion itu adalah mengeluarkan 3 ion natrium dan memasukkan 2 ion natrium ke dalam sel. Jadi 3 ion keluar dan 2 ion masuk, sama-sama ion positif. Itu fungsinya menjaga supaya tekanan osmotik dalam sel itu tetap. Ya, ngerti ya? Kalau tekanan osmotik dalam sel itu berubah, maka sel itu bisa pecah. Ya, ngerti ya?
Jadi fungsinya ion pompa ion ini adalah untuk menjaga supaya sel itu tetap utuh. Sel manapun termasuk sel otak, ya. Nah, yang jadi masalah adalah otak itu untuk membuat ATP itu bentuknya glukosa. Nah, kalau misalnya tidak ada glukosa ya dalam kondisi hipoglikemia, maka otak itu tidak bisa membentuk ATP. Mungkin kalian bertanya-tanya kan bisa dengan benda keton ya, iya. Tapi yang membuat benda keton itu adalah liver. Dan dalam kondisi akut liver itu tidak sempat membuat benda keton. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, ketika ATP itu sudah tidak ada, maka aktivitas pompa ion ini ya, ion pump ini itu akan berkurang. Nah, salah satu fungsi pompa ion ya selain untuk menjaga supaya sel itu mengalami berpolarisasi, repolarisasi kemudian supaya sel itu volumenya tetap ya. Pompa ion itu digunakan juga untuk menguptake neurotransmitter. Jadi kalau kita itu sinap dalam otak kita itu mengeluarkan ya mensekresi neurotransmitter, maka ketika neurotransmitter itu sudah bekerja, dia harus diuptake lagi atau dimetabolisme supaya aktivitasnya tidak berlebihan. Ya, jadi supaya bisa direm. Nah, ketika si ATP ini tidak ada, nah yang menggerakkan pompa ion adalah ATP ya. Ketika ATP itu tidak ada, maka glutamat ini salah satu jenis neurotransmitter di otak itu tidak bisa dikendalikan aktivitasnya. Harusnya ketika disekresi, kemudian efeknya sudah selesai ya, diuptake, ngerti uptake ya, diambil kembali oleh presinap. Maka ketika tidak ada ATP, yang gara-gara glukosanya rendah banget, nggak ada ATP, maka pompa ion itu tidak bekerja sehingga glutamatnya itu tetap tinggal di celah sinap terus. Sehingga glutamat itu akan mengaktifasi saraf terus ya, saraf yang posinap diaktifasi terus. Saraf itu kalau diaktifasi tanpa henti, lama-lama saraf itu akan mengalami apoptosis. Yaitu yang kita namakan excitotoxicity, ya. Jadi akan terjadi kejang, ya karena dipacu terus kejang ya. Nah, lama-lama dia akan mengalami kematian sel. Dalam hal ini adalah apoptosis yang patologis, ya seperti itu. Selain dari itu ya, kalau tidak ada glukosa ya, pompa ion berhenti. Nah, ini yang saya ceritakan tadi ya. Maka pompa ion tidak bisa menjaga keseimbangan tekanan osmotik di dalam sel. Ya, jadi ion positifnya itu akan terkumpul di dalam sel tanpa bisa dikeluarkan. Akibatnya apa yang terjadi? Tekanan osmotiknya jadi tinggi sekali sehingga neuronnya itu akan mengalami kematian. Ya, ngerti ini proses ya. Jadi karena tekanan osmotiknya tinggi, selnya itu akan membengkak ya, karena air dari luar akan masuk kemudian akan pecah. Nah, itu namanya adalah nekrosis. Nah, bayangkan saja kalau misalnya seorang bayi yang misalnya hipoglikemia terus-menerus berhari-hari, berbulan-bulan hipoglikemia, ya lama-lama neuron yang akan nekrosis ini banyak sekali. Kalau sampai sel-sel otak yang mengalami nekrosis itu banyak sekali, nanti lama-lama si penderitanya akan lumpuh. Ya, akan lumpuh karena otaknya rusak. Akan lumpuh, akan mengalami gangguan pendengaran, akan mengalami penurunan kesadaran, akan mengalami perubahan status mental dan sebagainya. Itu kalau terjadi dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian simptom dan sign-nya apa? Jadi kalau seorang bayi ya, atau anak-anak menderita hipoglikemia. Nah, sekarang ketika dia itu, kita tadi udah tahu ya bahwa pada bayi itu yang dinamakan hipoglikemia itu adalah kurang dari 45 mg per desiliter ya. Tapi kalau dia itu sudah kurang dari 55 itu sebenarnya sudah menunjukkan gejala. Jadi ini lampu kuning ya. Jadi kalau pada bayi baru lahir akan menyebabkan tremor ya, bergetar gitu, pallor ya, tampak pucat, kemudian sweating, berkeringat, kemudian iritabilitas ya, rewelnya rewel banget, serta tachypnea atau nafasnya cepat. Biasanya kalau kalian nanti di stase anak di kamar bayi ya, biasanya yang namanya bayi baru lahir, kalau ada sesuatu yang tidak wajar itu biasanya sudah otomatis cek gula darah. Itu sudah otomatis. Ya, wah, kok seperti ada sesuatu nih, gak ngerti apa ya, cek gula darah, ternyata ada. Nah, maka harus dikoreksi. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya terjadi pada
anak ya, pada infant sampai child ya, lebih dari 1 bulan ya ini akan terjadi berkeringat. Nah ini ya, hunger sensation ini akan dirasakan oleh anak. Jadi biasanya seorang anak ya atau orang dewasa lah ya, itu kalau terjadi hipoglikemia, itu tiba-tiba itu perutnya itu terasa sangat lapar. Ya padahal tadinya nggak lapar sama sekali. Jadi ada rangsangan rasa lapar yang amat sangat. Ada yang pernah pingsan karena hipoglikemia nggak nih? Ingat nggak pengalaman pada waktu sebelum pingsan itu? Itu di perutnya ya, itu mesti ada sensasi rasa lapar yang amat sangat. Itu kalau kalian ingat ya. Mungkin kalau nggak merasakan ya mungkin udah lupa ya. Jadi ada rangsangan rasa lapar yang amat sangat padahal tadinya tidak lapar. Ya. Nah kemudian ada apa namanya ini ya, tingling, shakiness, tremulous dan sebagainya, dan akan ini apa namanya, akan ada perasaan rasa cemas. Ya, ada perasaan lapar kemudian cemas. Ya. Cemas yang tidak jelas sebabnya kenapa. Ya seperti itu. Nah kalau kadar gula darahnya turun, ya kenapa kok di sini slide-nya dari ini ke sini ya? Biasanya kalau sudah kadar gula darahnya sudah begini dan sudah ada gejalanya, biasanya peluang untuk kadar gula darah naik dengan sendirinya itu sangat kecil. Biasanya setelah ini tuh akan turun ke sini. Ya. Nah kalau sudah turun seperti ini, nah kalau pada bayi baru lahir ya ini ya, jadi pool feeding tadinya bisa netek dengan kuat, terus nggak bisa, ya. Kemudian nangisnya itu bisa frekuensi tinggi tapi bisa pula lemah. Kemudian kesadarannya turun ya, bisa menjadi letargi, bisa pula koma. Ada yang tahu letargi, bedanya letargi dengan koma? Ada yang tahu nggak? Kalau koma itu artinya apa? Apa bedanya sopor dengan koma? Kalau yang namanya koma itu adalah penurunan kesadaran tingkat yang paling bawah, itu adalah koma, yang paling berat. Yang namanya koma itu meskipun badannya diiris-iris ya, itu tidak akan merasakan, itu namanya koma. Sorry, bukan nggak akan merasakan, tidak akan bangun, itu namanya koma. Kalau sopor itu di atasnya koma. Jadi dia penurunan sadaran tidur itu ya, tapi kalau dirangsang dengan rangsang nyeri itu masih bisa bangun, itu namanya sopor. Tapi kalau rangsang nyeri, kalau kalian rangsang nyeri ya jangan miris-miris ya. Tapi kulitnya tuh dicubit, tapi nyubitnya tuh betul-betul kenceng ya, dicubit sampai diputar gini. Ya, jangan pakai pisau diiris-iris jangan ya, itu menyiksa orang ya. Nah, kalau letargis ini artinya tuh anak tampak ngantuk ya. Tampak ngantuk kalau diajak ngomong nggak nyambung atau tidak menanggapi sama sekali. Jadi tidur kemudian bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi itu letargis. Ya letargis itu hampir sama dengan somnolen ya. Nah kemudian kalau kadar gula darahnya rendah ya akan terjadi seizure atau kejang. Ya jadi kalau misalnya ada seorang anak kejang berapapun umurnya ya, itu salah satu penyebabnya adalah hipoglikemia. Ya biasanya bukan biasanya ya, tapi selalu ya. Setelah kejang teratasi, kadar gula darah kita cek. Oh iya benar ternyata hipoglikemia. Ya diobati hipoglikemianya ya. Nah kemudian hipotonia ya, hipotonia itu tonus ototnya lemah. Kalau kita biarkan saja, maka si anak itu akan mati. Ya kalau kita biarkan aja. Tapi ya kalau sebelum meninggal ini ya, meninggalnya itu tidak diam-diam, sebelum mati ya kejang dulu. Tapi jangan bayangkan sekarang kejang terus nanti 5 menit kemudian mati ya enggak ya. Kalau misalnya ini tidak tertangani meninggal itu matinya masih berjam-jam lagi ya. Sebelum meninggal itu dia akan kejang-kejang terus ya seperti itu. Nah, coba ketika ada gejala ini kan kita nggak diam aja ya langsung ditangani, kadar gula darahnya berapa terus ditangani. Nah, kalau pada anak-anak ya sama ya. Jadi ada weakness, difficulty thinking ya. Jadi nek biasa ngomong nggak nyambung, kemudian kalau ngomong nggak karu-karuan karena pikirannya terganggu ya. Kemudian ya ini ya tiredness, drowsiness, koma, dan kalau tidak ditangani akan menyebabkan kematian. Ya seperti itu. Nah kalau seandainya teman-teman ya saya dulu ketika masih jadi dokter umum sering banget ya kalau benar-benar sigak ya. Pasien datang ke klinik itu diantar oleh rombongan orang ya karena ditemukan pingsan di jalan seperti itu. Nah kalau ada orang pingsan ya, kan kita nggak bisa menanyai siapa-siapa atau penderitanya udah pingsan.
yang ngantar itu orang yang menemukan yang nggak ngerti apa-apa, udah langsung cek gula darah aja. Jangan-jangan dia hipoglikemia, ya. Ternyata benar ya. Dicek kadar gula darahnya ternyata hipoglikemia, langsung bolus glukosa, bangun orangnya, ya seperti itu. Jadi nanti teman-teman kalau bekerja sebagai dokter ya, datang orang yang apa namanya pingsan ya, diantar oleh siapalah gitu, ya udah cek kadar gula darahnya aja. Memang penyebab orang pingsan itu banyak banget ya, karena hipoglikemia bisa, bahkan hiperglikemia juga bisa, ya, atau sebab lain ya. Nah, tapi kan kalau hipoglikemia itu kan harus cepat menanganinya, ya, sehingga lebih baik cek kadar gula darahnya. Nah, sekarang ini ya, tadi kan kita sudah bicara bahwa yang namanya kadar gula darah itu kalau terjadi itu maka yang paling terpengaruh itu adalah otak. Nah, ini adalah gambaran MRI ya, MRI pada orang yang menderita hipoglikemia ya. Jadi ini pada neonatus ya, neonatus. Teman-teman sudah pernah lihat gambar MRI? Ya kalau mahasiswa mungkin belum ya, nggak usah khawatir, nanti kalau kelas di rumah sakit Sarjito sama RSA itu punya MRI ya. Jadi nanti kalian bisa lihat MRI ya kalau pas tas radiologi ya, termasuk tas yang lain ya. Ini gambaran MRI ya. Jadi yang ini itu otak. Kalau teman-teman lihat di sini ada putih-putih di pinggir ini ya, ini adalah cairan cerebrospinal. Kemudian yang hitam di luarnya ini adalah tulang. Kemudian putih di luarnya ini adalah kulit. Ya. Nah di sini yang mengalami kerusakan itu adalah yang ditunjukkan pada tanda panah ini. Ya, jadi di dekat apa namanya di lobus occipitalis. Ya, intinya ini rusak ya. Jadi mengalami hipoksia kemudian ini rusak. Nah ini juga sama. Ini pada lobus occipitalis, kemudian ini pada daerah daerah sini tuh apa? Globus ya, putamen, globus pallidus dan sebagainya ya. Ini mengalami kerusakan ini. Nah ini juga ini yang mengalami kerusakan adalah pada corpus callosum, ini corpus callosum sama di kapsula interna. Ya ini kapsula internanya rusak. Ya kalau kapsula interna rusak anaknya lumpuh. Ya. Penyebab stroke terbanyak pada orang dewasa itu kan perdarahan atau iskemia pada kapsula interna. Nah kapsula interna rusak ya dia lumpuh ya seperti itu. Dan ini ya ini adalah hipoglikemia yang berat pada seorang bayi. Ya. Jadi kalau misalnya ini terjadi ya bayinya lumpuh seperti itu. Nah, sekarang apa penyebab dari hipoglikemia? Ya, jadi penyebab dari hipoglikemia itu sebenarnya ya karena tadi yang mengatur kadar gula darah itu adalah beberapa hormon dan organ, maka penyebab hipoglikemia ya gangguan pada hormon dan organ ini. Ya, teman-teman ini ya untuk masalah hormon yang berpengaruh terhadap kadar gula darah ini dihafalkan saja ya. Menghafalkan satu apa namanya ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak sulit toh, hanya 6 hormon. Kenapa kok saya minta untuk dihafalkan? Karena ini nanti akan menjadi makanan sehari-hari bagi teman-teman ya. Kalau nanti koas di bagian pediatri atau anak, terutama kalau kalian berurusan dengan bayi, ya bisa dimengerti ya. Jadi kalau kita nggak hafal ini ya, nggak hafal hormon-hormon ini, itu seringkali kalau menghadapi bayi itu bingung. Ini bayinya hipoglikemianya dari mana ya? Prematur enggak, ini cukup bulan nih, tapi kok hipoglikemia ya. Nah, kalau kalian hafal ini hormon ini, ya udah dilacak aja. Ini ada kelainan enggak? Ini ada kelainan enggak? Ini ada kelainan enggak? Ini ada kelainan enggak? Dan seterusnya. Ya bisa dimengerti ya? Gampang toh, tidak susah ya. Nah, jadi intinya yang menyebabkan hipoglikemia itu adalah pertama kalau kadar hormon pertumbuhan itu turun. Ya, ini misalnya pada panhipopituitarisme atau anak dengan defisiensi hormon. Ya. Kemudian bisa pula karena pankreasnya itu meningkat. Mungkin teman-teman sulit membayangkan ya. Biasanya kan yang sering dibicarakan kan kalau insulin turun sehingga menyebabkan diabetes tipe 1. Jadi kalau insulin meningkat bisa nggak? Bisa. Insulin meningkat itu terutama pada tumor pankreas, ya tumor pankreas tertentu yang menyebabkan pankreas itu mensekresi insulin tanpa terkendali. Tumornya itu namanya insulinoma, ya jarang tapi bisa terjadi. Nah kemudian bisa pula karena penurunan kadar glukagon, penurunan kadar somatostatin, penurunan kadar kortisol ya terjadi penurunan kadar kortisol itu namanya apa kemarin? Krisis adrenal, ya.
Nah, bisa pula karena penurunan kadar adrenalin. Bisa pula karena liver ini tidak bisa menyimpan glukosida dengan baik, itu bisa ya menyebabkan hipoglikemia. Atau bisa pula karena liver itu tidak mampu melakukan proses gluconeogenesis, bisa. Bisa pula karena intake dari makanan itu kurang, bisa ya. Misalnya tadi seorang anak yang mau upacara tapi paginya tidak makan ya. Bisa pula karena intake dari plasenta itu kurang ya. Misalnya seorang ibu yang hamil tapi sekaligus ibunya ini kelaparan karena nggak ada makanan ya. Kalau di Indonesia kok rasanya nggak mungkin ya. Adanya itu kan di Afrika ya. Tapi sekarang ada nggak ibu-ibu di Indonesia itu yang sampai kelaparan gitu? Mungkin ada ya. Mungkin ada, cuma kita nggak tahu aja ya. Karena kan kita kan sekarang kondisi negara kan sedang kekurangan duit ya. Duitnya habis untuk membangun IKN. Ya seperti itu. Nah, jadi kalau sampai ibunya yang hamil itu kekurangan makanan, maka bayinya, janin yang dikandungnya juga akan mengalami kekurangan glukosa. Akibatnya janinnya menjadi tidak tumbuh. Namanya IGR ya, intrauterine growth retardation ya. Nah, penyebabnya bisa pula karena glikogen pada otot, pada apa namanya, pada muscle ini berkurang ya, atau tidak bisa dipecah ya, bisa dimengerti ya. Nah, nanti kalau sampai terjadi kadar gula darahnya turun ya, otaknya ini rusak. Kalau rusaknya didiamkan aja ya akan menyebabkan kematian ya. Nah, sekarang penyebab hipoglikemia yang pertama itu adalah karena intake-nya berkurang ya. Kita bicarakan satu-satu ya, intake-nya berkurang. Contohnya apa? Nah, ini contohnya seorang anak yang mau upacara bendera pada hari Senin tapi tidak makan. Ya, ini penyebab yang paling sering terjadi pada anak sekolah yang pingsan ketika apa namanya, ketika upacara ya. Ini nganu ya, sebenarnya kita itu nganu ya, di sekolah menengah dan sekolah dasar kita tuh ada salahnya ya. Salahnya itu gini loh ya. Seringkali anak-anak itu takut sama gurunya ya. Ya meskipun gurunya tidak galak ya. Seringkali takut sehingga kalau ada gejala-gejala pusing dan sebagainya itu mereka diam aja sampai pingsan sendiri ya. Itu sebenarnya nggak benar ya. Harusnya di sekolah itu diedukasi untuk guru dan anaknya ya. Jadi kalau misalnya nanti pada waktu sekolah ada gejala-gejala seperti ini, jangan takut untuk mundur dari barisan ya, dan lapor ya seperti itu. Tapi kan nggak pernah tuh anak-anak di sekolah dididik seperti itu ya. Sayang banget sebenarnya. Nah, kemudian bisa pula karena ini ya, malnutrisi. Nanti mungkin teman-teman sulit membayangkan ya, malnutrisi itu bagaimana. Nanti kalau teman-teman koas di Departemen Pediatri akan sering ketemu anak-anak yang mengalami malnutrisi. Cuma ini ada bedanya antara malnutrisi di Indonesia dan di Afrika ya. Kalau di Afrika sana, anak-anak yang malnutrisi itu biasanya memang betul-betul karena nggak ada makanan sama sekali. Ya, misalnya seorang anak di Afrika ya tinggal di suku Bushman ya, suku yang masih ada di apa namanya, di padang pasir, terus hidupnya itu berburu binatang-binatang kecil itu ya. Itu banyak loh yang kelaparan di sana karena memang nggak ada sumber pangan yang memadai. Tapi kalau di Indonesia itu yang namanya anak dengan malnutrisi itu biasanya penyebabnya bukan karena kekurangan makanan, tapi biasanya karena ada penyakit lain yang mendasari. Contohnya dia terkena TBC tapi nggak diobati, ya. Terus anaknya jadi kurus kering, ya. Atau dia punya gangguan saraf ya, yang menyebabkan proses menelan makanannya itu terganggu. Oleh orang tuanya didiamkan saja, ya, dia tidak bisa makan dengan baik, malnutrisi. Ya, yang benar ya. Biasanya kalau di Indonesia itu malnutrisi itu penyebabnya itu ada penyakit yang mendasar. Kalau di Afrika sana, ya entah di Ethiopia atau mana ya, itu memang kalau ada anak malnutrisi itu biasanya memang betul-betul karena nggak ada makanan. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, kalau di Indonesia ini kalau sampai ada anak kekurangan makanan, itu sebenarnya yang salah siapa? Pemerintah. Ya, pemerintah ya. Kita tuh sebenarnya nggak kekurangan makanan tuh ada, tapi tidak didistribusikan dengan adil. Itu permasalahannya. Ya, saya kok seperti kok jadi ngomong politik ya. Saya kembali ke sini. Ya. Nah, bisa pula penyebabnya itu karena anak itu sangat sakit, ya, mengalami penyakit yang berat. Yang namanya seorang anak atau pasien yang terkena penyakit berat itu mesti akan mengalami penurunan nafsu makan. Tidak ada ceritanya orang sakit terus nafsu makannya meningkat, itu enggak ada. Ya, yang terjadi adalah nafsu makannya turun, dan gawatnya ya, di masyarakat kita itu orang tua itu cenderung memanjakan anak.
kemauan anak selalu dituruti. Anak yang sakit nggak mau makan ya dituruti, ya. Cuma dimasakan tapi tidak disuruh makan, ya didiamkan aja, lama-lama malnutrisi itu permasalahan. Ya. Nah, kemudian penyebab yang kedua adalah prematuritas. Tahu prematuritas? Prematuritas itu adalah seorang bayi yang lahir di mana usia kehamilannya belum cukup. Usia kehamilan yang cukup itu adalah 37 sampai 41 ya minggu. Kalau kurang dari 37 minggu ya prematur. Semakin dia prematur maka akan semakin menderita hipoglikemia. Nah, sekarang kenapa kok prematuritas itu menyebabkan hipoglikemia? Pertama, karena kadar glikogen dalam livernya itu masih belum mencukupi. Ya, padahal glikogen itu adalah sumber utama untuk sebagai sumber utama glukosa yang ada pada darah. Ya, jadi glukosa pada darah kan dari makanan secara langsung maupun dari glikogen, dari pemecahan glikogen di liver sama otot. Ya. Yang kedua, karena glikogen pada ototnya juga belum mencukupi. Ya, jadi intinya itu cadangan glukosa, cadangan gula pada tubuhnya itu belum mencukupi. Yang kedua, kadar asam aminoglikogenik dan asam lemak glikogenik pada liver itu juga belum mencukupi. Ya, ini nanti kalau teman-teman stase di bagian di departemen pediatri di kamar bayi ya, itu kalau ada anak-anak dengan prematuritas, pemeriksaan yang wajib dilakukan itu adalah memeriksa kadar gula darah. Ya, teman-teman koas itu sudah pada apal-apal semua ya, karena pemeriksaan kadar gula darah itu sudah sering dilakukan. Kalian di sini mungkin sulit membayangkan ya, tapi nggak usah khawatir, nanti kalau kalian puas itu akan terbiasa sendiri ya. Nah, kemudian yang berikutnya pada prematuritas itu hormon-hormon yang namanya counter regulatory hormon ya. Counter regulatory hormon itu artinya hormon-hormon yang efeknya berlawanan dengan insulin, itu namanya counter regulatory hormon. Kalau insulin itu efeknya adalah untuk menurunkan kadar gula darah, kalau counter regulatory hormon efeknya adalah menaikkan kadar gula darah ya. Ngerti ya? Jadi pengertiannya counter regulatory hormon itu adalah hormon-hormon yang efeknya berlawanan dengan insulin. Nah, ini contohnya glukagon, somatostatin, dan kortisol. Jadi intinya pada prematuritas itu dia bisa mengalami hipoglikemia karena semuanya ini belum mencukupi di dalam tubuhnya. Intinya cuma itu aja. Ya. Nah, kemudian penyebab hipoglikemia yang lain adalah seorang bayi yang dilahirkan dari ibu yang menderita diabetes mellitus tapi tidak dikendalikan pada saat hamil. Nah, makanya nanti teman-teman ya yang putri-putri ini ya, mudah-mudahan tidak ada yang menderita diabetes mellitus ya, tapi kalaupun ada, nanti kalau hamil ya sebenarnya tidak hamil juga dikerjakan ya. Kadar gula darahnya harus dikendalikan. Ya, bisa dimengerti ya. Karena kalau tidak dikendalikan, nanti kalau hamil itu anaknya juga akan terpengaruh. Ya, jadi ketika ibunya itu menderita diabetes mellitus dan tidak terkendali, ini yang saya katakan ini kan ya, ibu yang menderita diabetes tapi tidak terkendali, ya tidak dikendalikan kadar gula darahnya, maka nanti ibunya kan hiperglikemia ya, glukosanya itu akan masuk ke dalam plasenta dalam jumlah besar, masuk ke plasenta kemudian masuk ke janin, kemudian pada fetus ya atau janin, fetus itu kan punya sel beta pankreas ya, nah sel beta pankreasnya itu akan mengalami hipertrofi karena gula darah yang masuk ke dalam plasenta kemudian menuju ke janin itu jumlahnya besar sekali. Ya, sehingga menyebabkan sel beta pankreasnya itu hipertrofi untuk meningkatkan produksi insulin. Nah, ini insulinnya disekresi. Bisa dimengerti ya? Nah, sehingga glukosa itu akan diposisi di badan fetus. Sehingga nanti bayi yang lahir itu berat badannya meningkat. Jadi kalau ada ibu hamil ya tidak terkendali, ibu hamil menderita diabetes mellitus, diabetesnya tidak dikendalikan, maka biasanya nanti bayi yang lahir itu berat badannya besar, bisa sampai 3.500, bisa sampai 4.000 ya, biasanya seperti itu. Ya 3.500 itu sebenarnya masih normal ya maksudnya lebih dari itu ya, 3.800, 4.000, 4.200 seperti itu. Bahkan kadang-kadang terpaksa harus sesar ya karena saking gedenya anaknya itu. Ya, cuma meskipun dia besar seperti ini, setelah lahir ya gula darahnya yang tadinya berasal dari darah ibu sudah tidak ada karena sudah lahir, ya kan? Sementara itu pankreasnya si janin masih menghasilkan insulin dalam jumlah besar karena pankreasnya tadi mengalami hipertrofi.
Nah, sehingga bayi itu mengalami hipoglikemia, ya. Tapi hipoglikemianya ini tidak menetap, biasanya hanya beberapa hari saja. Setelah itu menjadi normal lagi. Cuma ini jangan sampai terjebak ya. Ini kan cuma terjadi beberapa hari, kenapa harus diterapi? Ya, harus diterapi. Karena kalau misalnya otaknya janin itu tidak mendapatkan glukosa dalam waktu beberapa jam, maka otaknya itu akan rusak. Ya, jadi khusus untuk bayi yang lahir dari ibu dengan diabetes mellitus ini, itu juga ketika lahir harus kita cek kadar gula darahnya. Begitu rendah langsung diterapi. Ya, sambil dipantau. Nanti setelah beberapa hari kok kadar gula darahnya sudah normal tanpa terapi, ya terapinya dicabut dilepas. Ya seperti itu. Ngerti ya? Nah, kemudian penyebab hipoglikemia yang lain, ini 5 menit lagi ya. Penyebab hipoglikemia yang lain adalah masalah hormon terkait dengan hipofisis. Ya, ingat tadi yang namanya hipofisis itu menghasilkan beberapa hormon termasuk hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan itu efeknya adalah peninggikan badan dan menyebabkan kadar gula darah naik. Ya, sehingga, nah ini ya contohnya adalah defisiensi growth hormone ya. Defisiensi growth hormone itu cirinya orangnya itu pendek ya, tapi pendeknya itu proporsional. Ya, bisa ngerti ya, pendek itu ada yang proporsional, ada yang tidak. Kalau yang tidak proporsional itu contohnya akondroplasia. Ngerti ucok baba ya? Ucok baba itu pendek tidak proporsional, itu dia menderita akondroplasia, itu cacat genetik. Tapi kalau defisiensi hormon pertumbuhan pendek, tapi pendeknya proporsional. Jadi seperti manusia mini. Ya, bayangkan aja misalnya sama ya kamu misalnya gitu ya, baju merah ini ya, ini kan normal. Nah, kalau dia mengalami hormon, proporsinya seperti ini, tapi bentuknya lebih kecil. Ya, jadi dia tapi versi mini, ya seperti itu. Itu defisiensi hormon pertumbuhan. Nah, kalau dia menderita defisiensi hormon pertumbuhan, maka anaknya itu pendek, tapi tidak bisa, tapi proses glucogenosisnya terganggu, sehingga anaknya itu pendek sekaligus hipoglikemia. Ya, padahal hipoglikemia efeknya merusak ya. Sudah pendek, otaknya rusak seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, penyebab lain adalah panhypopituitarisme. Nah, kalau panhypopituitarisme itu bedanya dengan defisiensi growth hormone adalah kalau defisiensi growth hormone itu yang terganggu hanya sel-sel pembentuk growth hormone saja. Tapi kalau panhypopituitarisme itu semua hormon di hipofisis anterior terganggu semua. Nah, yang ini lebih berat daripada yang itu. Ya, karena mempengaruhi dua hormon. Pertama adalah growth hormone yang memiliki efek langsung sama ACTH. ACTH itu tidak memiliki efek langsung terhadap kadar gula darah, tapi efeknya tidak langsung, yaitu mempengaruhi korteks adrenal ya untuk mensintesis kortisol. Nah, kortisol itu nanti yang akan meningkatkan kadar gula darah. Nah, kalau pada panhypopituitarisme ini biasanya ini anaknya juga pendek ya, anaknya juga pendek mini itu, tapi dia kelainan hormonnya banyak, sehingga kelainannya lebih berat. Ya seperti itu. Dulu pada tahun kira-kira 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu itu tahun 9 tahun yang lalu, tahun 2017. Tahun 2017 kalian masih TK. Oh SMP ya, sudah SMP tahun 2017 ya. Tahun 2017 ketika saya masih baru lulus SD ya, itu Rumah Sakit Sarjito itu kedatangan seorang pasien. Pasiennya itu masih bayi digendong gini, masih bayi digendong. Tapi orang tuanya mengatakan, dok, yang digendong ini usianya sudah 22 tahun. Rumahnya Gunung Kidul sana. Nah, dok, yang di Rumah Sakit Sarjito belum ini pasien dewasa atau anak-anak ini. Padahal anak-anak itu usia maksimal cuma 18 tahun. Ini usianya sudah 22 tahun dan banyak yang nggak percaya. Bu, ini yakin putranya jeneng ini 22 tahun? Iya, dok, ini 22 tahun. Nah, akhirnya dipanggillah dokter anak ya. Nah, dokter anak langsung, ini panhypopituitarisme. Dicek semua hormonnya, ternyata rendah semua. Dia panhypopituitarisme tapi tidak pernah diterapi sama orang tua. Didiamkan aja di rumah. Dari Gunung Kidul ya. Maaf, jadi bukan saya menjelaskan Gunung Kidul ya, tapi Gunung Kidul kan ada beberapa daerah yang terpencil ya. Ini ada yang dari Gunung Kidul nggak? Oh, dari Gunung Kidul ya. Gunung Kidulnya mana kamu? Wonosari. Oh, ya, Wonosari ya. Semua pasien di Rumah Sakit Sarjito itu, kalau rumahnya Gunung Kidul ya, kalau ditanya, Bu, dari mana, Pak, dari mana? Jawabnya itu selalu dari Wonosari ya. Nggak peduli apakah Wonosarinya tuh rongkop sana, apakah di pantai ya, selalu jawab Wonosari. Saya nggak ngerti sebabnya apa ya. Kamu betul-betul Wonosari ya? Bukan ya? Wonosari? Wonosarinya mana? Kota? Oh ya, kota ya, kebetulan kota ya. Yang tahun 2017 itu cerita betulan ya. Jadi anaknya tuh kecil banget itu. Ya.
Ya tapi sayangnya sayang banget dibawanya ke rumah sakit Sarjito sudah terlambat, sudah 22 tahun. Itu epifisial plate pada tulang kita tuh tumbuhnya tuh sudah berhenti. Jadi meskipun diterapi dengan hormon dia tetap nggak akan tinggi, tetap akan seperti bayi terus. Ya. Itu saya baru satu kali itu lihat panhypopituitarisme sampai 22 tahun tidak diterapi. Ya. Dan itu ceritanya unik ya, pada waktu itu yang menemukan itu petugas puskesmas. Ya. Petugas puskesmas survei atau apa itu, kebetulan di daerah yang agak terpencil lihat, ini kok, jadi kok orang tuanya mengatakan 22 tahun ya, nggak salah nih gitu. Terus dirujuklah ke rumah sakit Wonosari. Di sana dokternya sudah bingung apa ini. Dirujuk ke Sarjito ternyata panhypopituitarisme. Ya. Ternyata Pak itu kejadian 9 tahun yang lalu. Nah, saya nggak ngerti sekarang nasibnya bagaimana, tapi karena sudah 22 tahun ya dia nggak akan tinggi lagi. Meskipun disuntikan growth pun nggak akan tinggi. Kecuali kalau dia pembawanya sebelum 20 tahun. Ya. Masa iya, kasihan ya. Ya seperti itulah. Ya. Nanti yang dari Wonosari kan ya, jangan sampai nanti kalau ketemu aneh-aneh gini segera bawa ke rumah sakit ya. Jangan sampai tidak diobati ya seperti itu. Ya seperti itu. Zaman sekarang Gunung Kidul itu lain dengan zaman dulu loh ya. Zaman dulu itu zaman saya masih luas ya 20 tahun yang lalu Gunung Kidul itu tempatnya itu sepi. Karena akses air bersihnya itu jarang ya sulit. Tapi kalau sekarang udah lain ya. Sekarang udah rame ya Gunung Kidul ya. Udah rame ya, banyak daerah wisata ya. Ya nanti teman-teman sebelum pulang ke daerah masing-masing main ke Gunung Kidul ya. Gunung Kidul itu mantap sekarang daerah. Beda dengan pada saat saya ke sana 20 tahun yang lalu pas kelas ya, waktu itu masih sepi. Nah, kemudian penyebab hipoglikemia yang lain adalah peningkatan kadar insulin. Nah, mungkin teman-teman bilang kok iso ya kadar insulin meningkat? Pertama, karena memang ada hemartoma. Ada yang tahu hemartoma itu apa? Hemartoma itu adalah pertumbuhan organ yang tidak normal dan tempatnya pun juga tidak normal, itu namanya hemartoma. Ya, nah hemartoma itu ada yang bisa memproduksi pankreas, bisa memproduksi insulin. Ya, bisa pula si pasien ini menderita neoplasma yang menghasilkan insulin atau yang kita namakan insulinoma. Ya, bisa pula, seorang bayi baru lahir menderita ini PHI, persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infant. Ini nama penyakit ya. PHI itu penyebabnya adalah sel beta pankreasnya itu bentuknya normal, tidak mengalami pertumbuhan tumor, tapi dia mensekresikan insulin tanpa terkendali. Itu namanya PHI. Ya, nama penyakitnya PHI, persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infant. Jadi pankreasnya si sel beta pankreasnya si bayi ini itu mensekresi insulin tanpa terkendali. Itu namanya PHI. Nah, kemudian ada pula beberapa jenis penyakit genetik ya, yang menyebabkan hiperinsulinemia, Wiedemann, Soto, Simpson, Gulati, Bengkel, Karaman, dan sebagainya. Ya, yang bawah ini teman-teman nggak usah ngapalnya lah ya, karena ini kasusnya jarang ya, ada tapi jarang. Nanti mudah-mudahan teman-teman kalau koas di anak, mudah-mudahan bisa ketemu beberapa sindrom ini, ya, mudah-mudahan bisa. Ya. Nah, ini adalah fisiologi dari insulin ya. Insulin itu seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah sel beta pankreas. Kemudian sel beta pankreas ini punya kanal ya, namanya kanal sensor glukosa, sensor ATP ya. Jadi ketika kadar gula darahnya itu normal, maka glukosa akan masuk ke sini, kemudian akan berubah jadi ATP. Nah, ATP itu akan membuka membuka kanalnya si ini. Akan menutup kanal ini ya, sehingga ketika ini tertutup maka akan terjadi depolarisasi, kalsium akan masuk, kemudian kalsium itu akan mensekresikan insulin. Ini fisiologinya seperti ini ya. Nah, pada PHI ini saya tadi kan bilang ya, PHI itu sebenarnya sel beta pankreasnya itu bentuknya masih normal karena tidak muncul tumor, tapi dia mensekresikan insulin tidak terkendali. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi yang terjadi pada PHI ini adalah mutasi pada sensor sensor glukosa ini. Ya, jadi kanal-kanal kalium ini mengalami mutasi. Nah, di sini tadinya kan secara fisiologi yang akan nutup ini itu adalah ATP. Kalau ini tertutup, maka kalsium akan masuk sehingga insulin disekresikan. Nah, kalau pada PHI ini rusak, mengalami mutasi sehingga ini nutup terus. Mau ada glukosa, mau tidak ada glukosa ini nutup terus. Harusnya kalau tidak ada glukosa ini membuka. Kalau ini membuka,
maka insulin itu tidak ada disekresi. Kalau ini tertutup, maka insulin akan disekresi. Nah, karena ini tertutup terus, maka insulin ini akan disekresi tanpa terkendali. Nah, kalau yang ini ya, yang ini ada yang tahu nggak? Kalau ada pasien yang terkena PHI ini kan nggak bisa diobati ya, tapi kita bisa mengendalikan dengan obat-obatan. Tahu nggak obatnya apa Pak? Tahu nggak? Tebak aja. Kalian ngerti nifedipin ya? Pernah dengar obat nifedipin? Obat yang digunakan untuk apa? Untuk hipertensi. Efek farmakologinya apa? Menghambat kanal kalsium. Nah, kita menggunakan nifedipin untuk kebutuhan kanal kalsium ini. Ya, jadi penderita PHI ini harus minum nifedipin seumur hidup. Ya, untuk mengendalikan supaya sel beta pankreas mereka itu tidak mengeluarkan insulin terus-menerus. Ya, seperti itu. Nah, kemudian penyebab yang lain adalah inborn error of metabolism ya, insulin disease, galactosemia dan sebagainya. Intinya adalah bahwa inborn error of metabolism ini menyebabkan metabolisme glukosa yang hidrolisis terganggu. Inborn error of metabolism ini kasusnya jarang banget ya. Kasusnya jarang sekali di rumah sakit Sarjito pun tidak setiap bulan ada. Ya. Tapi kalau setiap tahun ada. Masalahnya kalian kalau koas di anak itu kan cuma 3 bulan ya. Atau 4 bulan? Kok saya lupa, 3 bulan ya. Nah, kalau kalian beruntung 3 bulan itu nanti mungkin akan ketemu inborn error of metabolism, itu kalian beruntung. Tapi kalau kalian sedang sial ya, karena inborn error of metabolism itu kasusnya sedikit sekali. Kalau kalian sedang sial, itu ya 3 bulan kebetulan nggak ketemu ya. Kebetulan pas nggak ada kasusnya ya. Intinya kan apa namanya inborn error of metabolism itu adalah suatu keadaan di mana glikolisisnya termasuk gluconeogenesisnya itu terganggu ya. Nah, yang berikutnya itu penyebab hipoglikemia adalah insufisiensi adrenal ya. Intinya adrenal, kelenjar adrenalnya itu korteks adrenal tidak menghasilkan tidak menghasilkan hormon kortisol. Nah, penyebabnya macam-macam ya, tapi yang perlu teman-teman garis bawah itu yang ini ya, tuberkulosis. Penderita TBC itu kalau berat banget, ngerti TBC ya? TBC itu kasusnya banyak. Ya, teman-teman kalau stase di penyakit dalam atau di anak nanti biasanya akan ketemu karena kasusnya banyak ya. Kalau TBC-nya itu berat, kuman tuberkulosis itu bisa menginfeksi korteks adrenal. Sehingga korteks adrenalnya tidak bisa menghasilkan kortisol ya, seperti itu. Dan ini penyebabnya yang lain juga ada ya. Ada infark, ada kongenital adrenal hiperplasia dan sebagainya. Nah, kemudian yang lainnya silakan teman-teman pelajari sendiri ya. Nah, sekarang diagnosisnya bagaimana ya, mendiagnosisnya. Pertama dengan sign and symptom, yang kedua dengan evaluasi kadar gula darah, dan yang lain-lainnya ini adalah sesuai dengan kasusnya. Misalnya kita curiga insulinoma, yang dilakukan imaging, bisa MRI, bisa CT scan, bisa USG, ya seperti itu. Kita curiga ada inborn error of metabolism, ya ini dicek semua, ya. Kita curiga ada penyakit genetik, yaitu bisa dengan cek genetik, ya seperti itu. Nah, sekarang manajemennya apa ya? Sebenarnya manajemen ini teman-teman untuk sementara ini nggak usah dihafalkan aja ya, nanti teman-teman menghafalkannya pada waktu koas saja, pada waktu koas. Kalau sekarang memahami saja dulu, ya. Jadi yang namanya hipoglikemia itu, kalau di neonatus ya, intinya adalah bahwa satu, tetap diberikan ASI. Yang kedua, itu adalah infus glukosa, intinya cuma itu. Ya, nanti teman-teman kalau di rumah sakit akan melihat ada botol infus ya. Botol infus itu isinya macam-macam, nggak hanya satu. Ada yang isinya NaCl fisiologis, ada yang isinya laktat, ada pula yang isinya glukosa. Dan glukosa itu yang digunakan untuk menterapi hipoglikemia, langsung disuntikkan jebret itu, kemudian nanti dicek sekian menit, ya seperti itu. Bisa dimengerti ya, intinya cuma itu, ya. Nah, ini juga sama. Intinya itu cuma memberikan glukosa ini ya, glukosa 10%. Nah, kalau misalnya teman-teman menjumpai anak hipoglikemia kok masih sadar, kalau yang disuntik atau diinfus dengan glukosa itu yang sudah tidak sadar ya, atau pada bayi. Tapi kalau misalnya yang menderita hipoglikemia itu masih sadar, belum pingsan. Kalau sudah pingsan langsung suntik glukosa ya. Tapi kalau dia itu ada tanda-tanda hipoglikemia tapi kok belum pingsan, ya nggak usah disuntik. Tapi berikan saja minuman yang manis, ya. Bisa gula dicairkan, bisa gula Jawa, bisa pula teh manis seperti itu. Tapi ingat ya, pemanisnya itu harus sukrosa.
Jangan pemanis buatan. Kalian memberikan minuman manis, tapi ternyata isinya pemanis buatan. Ya, pemanis buatan itu nggak ada glukosannya. Ya percuma. Jadi pastikan itu pemanis alami. Ya, sukrosa atau glukosa. Tapi kalau glukosa itu kan nggak pernah dipakai untuk pemanis ya. Pemanis kan sukrosa itu. Intinya itu. Kalau kalian tidak menjumpai cairan yang manis, yang kalian jumpai cuma biskuit ya, atau roti, berikan roti, berikan biskuit karena itu juga sumber gula. Ternyata yang ada itu adalah nasi, ya udah berikan nasi. Ngerti ya? Bisa dimengerti ya? Nah kemudian ini ya manajemen berdasarkan kasusnya ya macam-macam. Intinya kalau misalnya dia insulinoma ya tumor ya dengan bedah dan kemoterapi ya dan sebagainya ya nanti baca sendiri ya. Untuk hiperglikemia saya tidak usah menerangkan, ini tak skip ya. Tahun kemarin juga saya skip karena hiperglikemia itu sudah diajarkan oleh dokter Bunda pada saat mengajarkan DM tipe 1 kemarin. Sudah toh? Nah, jadi intinya yang hiperglikemia itu kadar gula darah lebih dari 180 ya. Kemudian yang berikutnya efeknya ini ya. Jadi kalau hiperglikemia, bedanya hiperglikemia dan hipoglikemia ya, dua-duanya bisa menyebabkan kematian. Tapi kematian karena hipoglikemia lebih cepat daripada hiperglikemia. Ya, hipoglikemia dan hiperglikemia bisa menyebabkan orang pingsan. Tapi kalau pingsannya karena hiperglikemia matinya masih lama. Tapi kalau hipoglikemia matinya dalam hitungan jam kalau dari terapi. Ya, sehingga kalau misalnya kalian nanti menjumpai misalnya di klinik ya ada seorang pasien pingsan, ya kalian menduga jangan-jangan ini masalah gula, hipo atau hiper. Udah kalian pikir hipo dulu aja. Gak ada pemeriksaan kadar gula darah ya misalnya alatnya sudah nggak ada misalnya gitu, udah langsung suntik aja dengan glukosa. Ya, kalau dia hipoglikemia nanti akan bangun ya, tapi kalau hiperglikemia itu tidak akan mematikan. Kalau tidak membaik berarti hiperglikemia rujuk ke rumah sakit ya seperti itu intinya itu. Ya, nah kalau hiperglikemia itu menyebabkan osmolaritas darah itu meningkat, menyebabkan glukosuria ya kencingnya itu keluar glukosa, menyebabkan ketoasidosis kemarin sudah dijelaskan sama Dr. Ida ya. Bisa menyebabkan ketoasidosis itu perawatannya di ICU. Ya. Atau kalau anak-anak dipicu pediatrik intensif kardioid dan itu butuh dokter spesialis yang merawat ya. Nah, kemudian long term efeknya ini ya bisa menyebabkan kerusakan di mana-mana, retinopati, vaskulopati dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang penyebab hiperglikemia itu apa? Nah, pertama prematuritas, bayi prematur itu bisa hipoglikemia, bisa hiperglikemia. Kalau dia hiperglikemia biasanya karena sel beta pankreasnya belum matur, biasanya karena itu ya. Kemudian bisa pula karena sepsis. Ada yang tahu sepsis ini apa? Ada yang tahu? Sepsis itu adalah ada infeksi ya. Kemudian infeksinya itu masuk ke aliran darah ya, bakterimia, sehingga menyebabkan tubuhnya pasien itu membentuk sistem kekebalan yang efeknya itu sistemik ya. Kemudian selain itu juga diabetes mellitus 1 atau 2 serta diabetes neonatal ya. Nah penyebabnya ini ya prematuritas dan sebagainya. Kemudian ini diabetes mellitus tipe 1 ya. Diagnosisnya ini ya pemeriksaan kadar gula darah serta ini pemeriksaan fisik dan laboratorium ya. Manajemennya itu simpel ya, terapi insulin. Hiperglikemia itu manajemennya adalah terapi insulin kalau nggak bisa turun ya, yang lainnya adalah mengatasi gejala yang penyebab yang yang ada ya. Jadi misalnya penyebabnya karena sepsis ya sepsisnya diperbaiki. Kalau penyebabnya karena prematuritas ya ini dirawat. Kalau kadar gula darah tidak turun-turun baru kita menggunakan insulin ya seperti itu. Ya, udah. Sekian kuliah dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Maaf ya makan waktu lebih. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Untuk masalah terapi tadi ya 9 mg dan sebagainya kalian nggak usah ngapalkan dulu, itu hanya gambaran aja. Saya juga tidak akan mengeluarkan ujian ya. Yang penting kalian memahami bahwa terapi hipoglikemia itu memberikan glukosa intinya itu. Entah lewat minum, lewat makanan, kalau bayi ASI ya, dan suntik glukosa atau infus glukosa ya. Kalau hiperglikemia itu atasi penyebabnya. Kalau penyebabnya sudah diatasi tapi kadar gulanya masih tetap tinggi, itu terapinya dengan insulin. Insulinnya nanti bagaimana itu nanti kalau kalian sudah puas ya. Untuk sementara nggak usah saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, sudah jelas ya.
Kalau jelas ya terima kasih atas perhatian teman-teman ya. Selamat siang, saya tutup kuliah ini. Mudah-mudahan teman-teman sukses ya. Terima kasih.